Ya, baik, kembali lagi bersama saya, Okta. Pada hari ini kita akan coba membahas mengenai pemrograman Python untuk data science. Jadi ini dari basics, belum ada basic mengenai data science, bisa join di sini ya. Baik, kita coba langsung saja memulai. Langkah pertama, kita di sini akan menggunakan platform dari Google yang disebut dengan Google Colab. Anda dapat mengaksesnya dengan cara membuka URL colab.research.google.com ya. Ini untuk ngodingnya, untuk pembuatan aplikasinya, data science-nya di sini. Kemudian kita perlu penyimpanan data. Ya, penyimpanan datanya kita siapkan di dalam Google Drive. Kenapa di Google Drive? Karena lebih mudah terhubung. Jika kita ngoding di Colab, ini penyimpanan datanya di Drive. Jadi sudah satu paket lah. Baik, kita coba mulai. Silakan dibuka alamat colab.research.google.com ya. Baik, setelah itu ini halaman kerjanya. Seperti yang kita lihat, di sini ada judul dari Colab-nya ya. Di sini Colab ini sebenarnya menggunakan Python Jupyter Notebook untuk IDE-nya. Baik, kita beri nama Data Science. Oke. Baik, setelah itu langkah awalnya adalah kita coba menghubungkan antara Google Colab dengan Google Drive. Ya, perintahnya adalah from google.colab import drive. Kita import library drive agar kita bisa mounting di sini. Kemudian drive.mount untuk melakukan mount ke directory yang ada di drive, yaitu root-nya dari akun kita, yaitu kita isikan dengan /content/drive. Kemudian kita running dengan cara menekan tombol play ya. Setelah di running biasanya ada otorisasi ya, dengan menekan link, silakan diklik linknya, kemudian dapatkan authorization code-nya, setelah itu masukkan ke dalam prompt-nya, dan jika sudah berhasil maka ada tulisan drive already mounted at /content/drive. Artinya Google Colab kita sudah terhubung dengan Google Drive. Baik, silakan buat prompt berikutnya untuk codingan lainnya ya dengan cara menekan plus code di sini. Ya, langkah awalnya dalam melakukan pembuatan aplikasi data science adalah kita harus mengimport data yang kita gunakan dan membacanya tentu saja. Ya, di sini sudah ada library dari Python yang khusus digunakan untuk mengelola data, ya, untuk membaca data yang disebut dengan Pandas. Ya. Cara penggunaannya cukup mudah. Kita tinggal import library-nya, import Pandas SPD. Artinya kita import library Pandas. Setiap kali pemanggilan Pandas, kita hanya perlu memanggil PD saja. Ya. Kemudian kita coba baca data kita yang ada di Google Drive. Ya, di sini kita akan menggunakan data dari Kaggle. Ya, silakan Anda bisa akses di kaggle.com. Kemudian masuk ke dalam datasets. Ya, di sini dataset yang kita gunakan adalah dataset mengenai hard UCI. Ya, jadi ini salah satu dataset benchmarking ya, hard bisa dicari ya, hard. Kemudian nanti akan ketemu hard disease UCI ya. Silakan diklik datanya. Kemudian bagi Anda yang belum punya akun di kaggle.com, silakan registrasi dan sign in untuk dapat mengunduh datasetnya ya. Hari ini data yang kita gunakan adalah data hard dari UCI ya. Bisa dibaca cara atau keterangannya. Nah, di sini data yang kita gunakan yaitu data yang berasal dari pengambilan data oleh dokter ya terhadap beberapa sampel pasien ya, terutama mungkin ini pasiennya adalah pasien penyakit jantung. Nah, dari beberapa atribut yang diambil sampelnya oleh dokter ya, sebanyak 76 atribut. Berikutnya adalah kita gunakan 14 subset dari 76 ini sebagai parameter yang menentukan kelas atau targetnya. Jadi kalau targetnya ini adalah 0 sampai dengan 1 yang mengindikasikan 0 seorang pasien yang tidak terkena penyakit jantung dan 1 mengindikasikan pasien yang terkena penyakit jantung, artinya 14 parameter ini menentukan apakah suatu pasien terkena penyakit jantung atau tidak terkena penyakit jantung. Ya, ke-14 parameter ini ada usia, kemudian ada jenis kelamin, ada tipe sakit dada, dan sampai ada TAL. Ya, di sini ada 14 tipe. Ya. Baik, berikutnya adalah kita coba download datanya, silakan di-download. Kemudian disimpan di folder, salah satu folder yang ada di Google Drive Anda. Misalkan saya buat satu folder di sini namanya dataset.
kemudian saya import datasetnya itu hard.csv. Artinya lokasi dari hard.csv yaitu yang berisi mengenai data penyakit jantung tadi, kita simpan ke dalam my drive dataset. Ya. Nah, berikutnya adalah kita coba baca dengan Pandas. Perintahnya kita gunakan pd, kemudian .read underscore. Nah, kalau tidak muncul, gunakan kontrol spasi. Ya. Atau kita jalankan dulu. Ya. Kemudian kita baca pd read underscore csv. Ya. Artinya kita baca file csv yang tadi sudah kita download di hard disk UCI, ya. Lokasinya ada di /content/drive /my-drive /dataset /hard.csv. Nah, ini lokasi dari data hard.csv yang ada di drive kita. Kalau belum menambahkan, silakan ditambahkan hard.csv-nya ke dalam Google Drive masing-masing. Kemudian setelah kita baca, kita harus menyimpannya ke dalam suatu variabel. Misalkan nama variabelnya adalah df atau data frame di sini. Nah, kemudian setelah kita simpan, coba kita cetak 5 data teratas dari data hard.csv yang formatnya sudah diubah menjadi format data frame. Artinya kalau sudah menjadi data frame, ini kita dapat dengan mudah melakukan manipulasi data tersebut, ya. Misalkan kita hanya ingin menyaring data yang usianya di atas 30 sampai dengan 50 tahun saja. Itu sangat mudah dengan adanya Pandas ini. Ya. Baik, ini hasilnya. Kita dapat melihat ada parameter yang menentukan target di sini. Atau data hard.csv-nya sudah dalam bentuk data frame.